Hai, welcome back to my channel. Terima kasih sudah kembali lagi ke sini. Di videoku kali ini aku mau ngebahas salah satu serumnya Something, yaitu serum Something level 1% retinol. Oke, untuk yang serum Something level 1% retinol ini, dia isinya ada 20 ml. Dan ini teksturnya cukup ringan sih menurutku. Teksturnya tuh bener-bener yang kayak cair gitu dan mudah mengalir, mudah meresap. Dia juga mudah di layering, cukup versatile ya. Untuk di mix and match sama produk-produk lain itu cukup mudah. Nah, aku juga mau bahas tentang ingredients-nya ya, supaya kita lebih paham karakteristik dari serum ini. Yang pertama, itu dia ada aqua atau water ya. Jadi ini water based serum, serum yang berbasis atau bahan dasarnya itu air, dilarutkan ke dalam air. Kemudian dia ada tereptalilidin. Tereptalilidin ini setelah aku searching-searching ternyata ini adalah suatu UV filter. Setauku biasanya UV filter itu adanya di sunscreen ya. Cuman aku kurang tahu sih formulasinya kenapa dia pakai UV filter. Next ada butylene glycol. Kalau ini jelas ya humectant, dia fungsinya mengikat air atau melembabkan. Next ada glycerin, sama dia juga humectant. Kemudian ada ceramide 3. Ceramide ini dia fungsinya biasanya untuk mempertahankan skin barrier. Jadi menguatkan skin barrier kita supaya kulit kita itu nggak mudah sakit. Jadi kulit nggak mudah iritasi, nggak mudah jerawatan, nggak mudah kemerahan. Ingredients yang selanjutnya itu ada triethanolamin. Triethanolamin ini merupakan suatu surfaktan, bisa menyebabkan iritasi sih bagi mereka yang nggak cocok sama ingredients itu. Biasanya konsentrasinya itu nggak boleh lebih dari 5%. Di urutan ketujuh itu ada retinol itu sendiri. Nah, retinol ini fungsinya macam-macam ya. Dia bisa untuk membantu mengatasi jerawat, dia juga bisa untuk anti-aging, dan dia juga bisa untuk membantu mengatasi milia. Nah, selain manfaat-manfaat tadi, retinol ini juga punya semacam efek samping ya dalam tanda kutip. Jadi kalau kalian kurang berhati-hati atau mungkin kurang cocok, itu bisa saja menyebabkan kulit lebih sensitif sama matahari, kulit jadi kemerahan, iritasi, atau juga bahkan kulit menjadi kering. Nah, retinol ini dia nggak boleh digunakan sama ibu hamil ya. Next, selanjutnya ada hidroksietil selulose. Hidroksietil selulose ini merupakan suatu pengental, dan dia ini ada suatu penelitian yang menunjukkan bahwa hidroksietil selulose ini menimbulkan efek negatif di hewan coba. Jadi sudah dilakukan penelitian di hewan dan hasilnya dia menimbulkan efek negatif pada hewan yang sedang hamil. Makanya kalau di manusia, aku sih belum nemuin ya yang menyatakan hidroksietil selulose di manusia nggak boleh, di ibu hamil maksudnya. Tapi sepertinya dari itu bisa disimpulkan kalau sebaiknya hidroksietil selulose ini dihindari oleh ibu hamil, atau mungkin untuk lebih pastinya kalian bisa konsultasikan ke dokter. Kemudian selanjutnya ada phenoxyetanol. Phenoxyetanol ini masuk dalam pengawet dan dia konsentrasinya itu nggak boleh lebih daripada 1%. Kemudian selanjutnya ada allantoin. Allantoin ini skin conditioning, dia emollient, dia punya fungsi untuk melembabkan wajah. Jadi wajah terasa lebih halus, lebih lembut. Next ada hyaluronic acid, ini humectant ya, dia mengikat air atau melembabkan. Yang terakhir ada disodium eta, ini pengawet atau stabilizer. Nah, dari ingredients tadi jelas ya, ini nggak boleh digunakan oleh ibu hamil. Selain itu ada beberapa ingredients yang mungkin bagi kalian yang sensitif bisa menyebabkan iritasi atau kemerahan. Jadi ada baiknya kalau kalian mau menggunakan ini di test patch terlebih dahulu. Nah, itu tadi dari segi ingredientsnya. Sekarang aku mau ngebahas dari segi pengalamanku selama ini menggunakan serum ini. Untuk klaimnya sendiri, di sini dia mengklaim kalau bisa membantu mengatasi penampakan atau efek anti-aging ya. Jadi bisa mengurangi kerutan-kerutan di wajah, kemudian bisa mengurangi dark spot, kemudian bisa mengurangi hiperpigmentasi, pori-pori besar, dan juga garis-garis halus di wajah. Selain itu dia juga bisa membantu kulit nampak lebih cerah dan halus. Nah, kalau di aku sendiri sih, manfaat yang aku rasain, yang pertama dia ngebersihin pori. Kemudian dia juga ngebantu mengatasi masalah jerawat. Jadi kalau jerawatan aku pakai ini memang sembuhnya lebih cepat. Tapi kalau untuk mengatasi garis-garis halus, aku belum terlalu ngerasain efeknya ya. Mungkin karena aku juga baru pakai ini sekitar hampir 20 mili.
Kalau produk anti aging kan biasanya kan kita harus pakai dalam jangka waktu tertentu baru bisa menyimpulkan apakah dia memiliki efek yang signifikan atau enggak. Jadi aku nggak terlalu bisa mengomentari masalah efek anti agingnya. Tapi kalau membersihkan porinya itu sangat-sangat terasa. Aku pertama kali pakai ini, baru sekali pemakaian, keesokan harinya itu pori-poriku udah kelihatan bersih banget. Dari situ aku tahu sih, oh ini efektif untuk ngebersihin pori. Kalau untuk jerawat sendiri biasanya aku perlu mix and match sama produk lain. Walaupun di sini sebenarnya ada peringatan ya untuk tidak di mix and match sama produk yang mengandung AHA, BHA. Tapi aku sendiri pernah coba untuk layering sama serum yang mengandung AHA, BHA, tapi yang konsentrasinya rendah ya. Konsentrasinya itu cuma sekitar BHA-nya 1%, AHA-nya 3% kalau nggak salah. Aku nggak main dengan layering dengan yang konsentrasinya tinggi. Tapi kalau saranku, kalau kalian masih pemula, lebih baik ikuti saran di sini sih, karena kan tiap orang kemampuannya mentoleransi beda-beda ya. Aku sendiri bukan pemula sih dalam hal retinol, jadi ini efeknya di aku bagus, tapi nggak yang strong banget itu enggak. Ini berefek tapi biasa aja sih. Jadi disesuaikan sama kebutuhan ya, jangan kalian terus pengen ngerasa aku pengen efeknya kelihatan lebih cepat lalu main layering aja sampai serum AHA BHA, jangan. Kalau memang kalian masih pemula, pakainya satu-satu. Hari ini pakai retinol, besok pakai serum AHA BHA. Tapi kalau memang kalian sudah yakin, sudah biasa, oke lah bisa layering. Tapi ini bukan untuk pemula sih menurutku, ini mungkin untuk level menengah. Kalau pemula nanti kapan-kapan aku buatin sendiri apa rekomendasi retinol yang untuk pemula. Oke, next aku mau bahas tentang kelebihannya. Kelebihannya menurutku ini teksturnya sangat-sangat ringan sih. Sebenarnya serum itu kebanyakan serum kan kita pengen layering kan dengan produk lain. Nah, ini versatile karena teksturnya ini ringan, dia benar-benar seperti air gini kan, cair seperti ini. Itu menurutku memudahkan untuk di layering memang. Jadi mau layering sama serum-serum lain pun mudah, nggak ada masalah. Terus selain itu dia juga efeknya lumayan cepat untuk membersihkan pori ya dan menghaluskan kulit, membantu mengatasi jerawat, itu efeknya lumayan cepat. Untuk kekurangannya yang pertama menurutku serum ini sesuai keterangannya ya, dia harus dikocok terlebih dahulu. Nah aku agak sering lupa sih sebenarnya. Kalau nggak dikocok terlebih dahulu kan mungkin akan lebih memudahkan. Kemudian yang kedua menurutku serum ini kurang stabil formulasinya karena warnanya dia berubah. Walaupun aku tanyakan, aku cari keterangan masih bisa digunakan walaupun warnanya berubah dan masih berefek. Tapi efektivitasnya jauh berkurang. Jadi awal-awal aja dia ini efeknya kelihatan cepet banget, kelihatan signifikan. Tapi setelah berjalannya waktu dia efektivitasnya menurun. Nah itu kenapa aku sempat layering sama serum AHA BHA karena efektivitasnya menurun. Jadi waktu aku layering lumayan lah efeknya kelihatan lagi. Karena kalau nggak aku layering aku kerasa kurang puas sama efeknya. Walaupun waktu di awal pemakaian sih efeknya lumayan strong ya. Tapi itu tadi karena menurutku formulasinya kurang stabil, dia efeknya agak-agak berkurang setelah berjalannya waktu. Jadi saranku kalau kalian buka ini langsung cepet-cepet dihabisin. Jangan kalian pakai serum retinol ini, pakai serum retinol yang lain, nanti yang ininya sampai berbulan-bulan. Jangan. Langsung habisin karena memang dia formulasinya nggak stabil. Atau kalian simpan aja di kulkas, itu aman. Jadi terlindung dari cahaya dan suhunya juga stabil ya, suhunya kan dingin kalau di kulkas. Lebih bagus lagi kalau kalian punya kulkas skincare. Kemudian selain masalah penyimpanan, aku nggak ada komplain lain sih. Menurutku ini serum lumayan bagus ya, di aku dia lumayan ngefek dan aku nggak dapat efek negatif sama sekali. Jadi aku nggak ngerasa iritasi, kemerahan atau kulit kering, itu nggak, masih stabil sih menurutku. Aku pakai ini masih oke-oke aja, nggak ada efek negatif apapun. Kalau ditanya recommended atau enggak, recommended sih sebenarnya, cuman nah itu tadi karena formulasinya agak-agak kurang stabil, kalian harus perhatiin masalah penyimpanannya. Kalau untuk masalah layering itu tadi ya, kalian sesuaikan sama kebutuhan kalian. Karena memang di sini keterangannya jangan di layering sama serum AHA BHA, tapi karena aku iseng, aku selalu pengen coba-coba, aku sempet layering sama serum AHA BHA. Itu pun waktu efektivitas ini sudah agak berkurang. Baru aku layering sama serum AHA BHA yang konsentrasinya rendah. Terus menurutku selain itu ini juga bagus kalau di layering sama bakuchiol oilnya something. Nanti
next time mungkin aku akan bahas tentang bakuchiol oilnya. Dia bisa di layering dan itu akan meningkatkan efektivitasnya juga. Oke, itu review dari aku. Semoga membantu, semoga memberikan referensi kalian dalam memilih produk serum retinol. See you next time. Bye-bye.